Shalom teman-teman Komisi Remaja, saya Berli dan hari ini saya akan membagikan beberapa renungan untuk rekan-rekan Komisi Remaja GKJ Sarimulyo. Dan sebelum kita membuka renungan di hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan pada sore hari ini, atau dimanapun jam kami menonton video YouTube ini. Kami berkumpul di sini ya Tuhan, untuk kami bisa bersama-sama mendengar firman yang akan Engkau curahkan buat kami. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu dan buat kami untuk bisa memahami arti firman-Mu yang akan dibawakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan hari ini akan kita ambil dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Di sini akan saya coba bacakan dan mungkin teman-teman bisa bersama-sama membuka HP atau membuka Alkitab untuk sama-sama kita membaca perikop hari ini. Judul perikop hari ini adalah Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Anak Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead itu kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Demikianlah firman Tuhan. Oke, rekan-rekan Komisi Remaja, terima kasih sudah mengundang saya. Dan terima kasih buat teman-teman yang ada di tempat ini, mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita bisa renungan hari ini. Tema yang diambil untuk renungan hari ini bertema bibit yang berbobot. Kita tahu bibit itu sesuatu hal yang kecil gitu ya. Tetapi berbobot mungkin seperti badan saya, berbobot gitu. Tetapi berbobot itu maksudnya adalah meskipun kecil, tetapi dia bisa berimpact sesuatu hal yang positif untuk di luar sana, untuk orang-orang. Jadi tadi kita udah baca 11 ayat, cukup panjang ya. Cuman mungkin saya ingin memberikan ilustrasi sedikit agar teman-teman di sini mudah untuk memahaminya. Jadi sebenarnya teman-teman dulu di zaman hakim-hakim, jadi zaman sebelum ada Israel itu berbentuk kerajaan, itu masih kedaerahan gitu ya. Masih kedaerahan, ada sebuah daerah bernama Gilead. Nah di Gilead ini ada seseorang yang gagah perkasa gitu ya.
mungkin dia saking perkasanya gitu kuat gitu. Dia kuat, bernama Yefta gitu. Akan tetapi karena meskipun dia kuat, meskipun dia gagah perkasa, tapi dia berasal dari ibunya itu perempuan sundal. Sebenarnya kalau kita mungkin mengerti kalau di zaman sekarang perempuan sundal itu adalah mungkin pekerja seks komersial atau mungkin anak yang terlahir dari hubungan yang tidak sah atau bagaimana, seperti itu. Nah, si Yefta ini dia bertumbuh besar dan pada saat dia sudah besar dia diusir sama keluarganya keluar dari Gilead karena dianggap kamu bukan anak sah dari bapak kami Gilead gitu. Kamu harus pergi dari tempat ini gitu. Nah, tetapi ternyata pada suatu waktu Israel yang salah satu sukunya itu ada Gilead gitu ya. Israel ternyata perang lawan Bani Amon dan kondisinya hampir terdesak gitu. Jadi hampir kalah nih Israelnya. Terus habis itu waktu itu para tua-tua Gilead mereka dengan terdesaknya itu mereka ingat gitu ya. Oh, ada orang yang gagah perkasa namanya Yefta. Karena lagi ada butuhnya nih ya, karena lagi ada butuhnya. Dia habis itu manggil si Yefta, "Yefta, mau nggak kamu jadi panglima kami gitu lawan Bani Amon?" Nah, terus waktu itu si Yefta dia bilang, apakah kalau misalnya, dia nggak bilang aku berhasil mengalahkan Bani Amon loh, tapi kalau Tuhan menyerahkan Bani Amon kepadaku, di ayat ke-9 tadi ya, kalau Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu gitu. Dan jawab tua-tua Gilead waktu itu bilang, iya, iya, jadi kamu akan menjadi kepala atasku. Sehingga tidak ada kesombongan dari sisi Yefta meskipun dia dibutuhkan oleh tua-tua Gilead. Dan dia akhirnya memimpin Gilead untuk melawan Bani Amon seperti itu. Jadi di sini ada sebuah kisah yang cukup menarik, teman-teman. Seseorang bernama Yefta yang sebelumnya memang tidak dianggap seperti itu ya. Dia orang yang sifatnya berasal dari kasta rendah lah, seperti itu. Dia ternyata memiliki kemampuan yang bagus, udah diusir, tetapi yang mengusir ini tiba-tiba ada butuhnya gitu. Ada butuhnya sehingga diundang kembali untuk ayo berperang melawan musuh kami gitu. Tetapi si Yefta ini dia tidak berusaha untuk menyombongkan dirinya dan malah dia berusaha untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam permasalahannya. Perikop yang cukup menarik untuk kita bisa mengerti sama-sama teman-teman bahwa ternyata ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Yefta ini gitu. Kadangkala memang kita ini mungkin merasa seperti Yefta gitu. Kita nggak punya apa-apa gitu. Kita bahkan bukan berasal dari kalangan orang berada. Contohnya mungkin saya gitu. Saya mungkin dulu pas zaman remaja gitu sering membandingkan diri dengan teman-teman. Kok saya nggak sekaya teman yang itu ya? Kok saya nilai saya nggak begitu bagus seperti dia? Atau kok pekerjaan bapak saya kok tidak sebagus bapaknya dia gitu. Nah itu kan kadangkala adalah perasaan-perasaan yang muncul pada saat kita mungkin masih mencari jati diri kita, mengenali keluarga kita, dan berusaha untuk membandingkan diri dengan teman-teman lain. Kita perlu tahu ada yang namanya privilege. Privilege itu adalah hak istimewa yang sekarang mungkin teman-teman juga lihat dari banyak orang lain gitu ya. Jadi ada orang yang dilahirkan dari anaknya Sultan Crazy Rich gitu ya. Tapi ternyata ada juga orang yang mungkin dilahirkan dari orang yang kurang mampu gitu. Dan memang kita nggak bisa milih gitu ya teman-teman. Kita nggak bisa milih. Kita itu dilahirkan dari orang tuanya siapa gitu. Oh, Berli ini pengen milih jadi anaknya atau lahir dari rahimnya Sri Sultan Hamengkubuwono gitu. Kan nggak bisa. Kita pengen milih, aku pengen lahir dari rahimnya Ibu Pendeta gitu kan nggak bisa. Kita semua lahir ya lahir aja gitu. Dan kita udah ditakdirkan masing-masing di kondisi kita masing-masing gitu. Jadi nggak bisa kita bandingkan diri kita dengan pencapaian teman-teman kita atau mereka yang lahir dari keluarga yang lebih berada gitu. Akan tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa meskipun kita berada dalam kondisi
yang tidak memiliki privilege gitu ya, itu ternyata kita bisa tetap setia pada hal tersebut gitu, tetap berusaha bahkan sampai kita memiliki kemampuan untuk dilihat oleh orang lain gitu. Seperti yang dimiliki oleh Yefta. Yefta ini berasal dari ibu perempuan Sundal gitu. Perempuan Sundal itu kan dianggap sebagai orang yang hina, dianggap sebagai orang yang kasta terendah gitulah, orang yang nggak layak gitu dianggap sebagai orang-orang baik gitu di sebuah kaum gitu, apalagi kaum Gilead gitu. Dia bahkan diusir gitu, dia bahkan diusir dari keluarganya, dari sanak saudaranya meskipun saudara tirinya, dia diusir. Dan ketika dia diusir, dia berusaha untuk hidup di tanah Tob, tempat yang mungkin notabene di sini tertulis tempat yang cukup keras gitu ya. Yang menempa dia ternyata dengan lebih keras lagi itu bisa membuat dia menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa lagi. Sampai dia akhirnya dibutuhkan oleh tua-tua dari Israel untuk berperang. Itu kan luar biasa, artinya dia bukan anak raja, dia hanya anak perempuan Sundal, tetapi dia bisa dibutuhkan. Artinya tidak semua privilege yang kita punyai, atau kita nggak perlu untuk membandingkan diri dengan teman-teman kita atau mungkin orang-orang lain yang sekiranya lebih, menurut kita lebih gitu ya. Ternyata kita juga dikaruniai sesuatu hal yang lebih juga dari Tuhan gitu. Itu yang pertama. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam setiap kita itu pasti ada kelebihan, pasti ada privilege dari kita sendiri gitu. Dan yang kedua adalah kita bisa belajar dari seorang Yefta ini setia untuk menjalani proses gitu. Kadangkala di dalam kita menjalani hari-hari gitu ya, mungkin sebagian dari teman-teman di sini pelajar, ada yang SMA, ada yang SMP, atau mungkin ada yang masih mahasiswa gitu. Nah itu kita sering berhadapan dengan berbagai tantangan, ujian. Mungkin ada yang mau ujian kuliah, ujian semester, atau mungkin ada yang mau ujian kenaikan tingkat bela diri, atau mungkin ingin lomba gitu ya, tingkat nasional, internasional. Nah itu kan setiap proses yang kita jalani, apapun target kita, itu kan akan mencerminkan hasilnya. Jadi ini ada proses, ini ada hasil. Kalau kita tidak menjalankan proses dengan benar gitu ya, gimana caranya kita bisa mendapatkan hasil yang benar gitu. Misalnya kita besok ulangan nih, kita besok ulangan, terus tiba-tiba mungkin ya di pergaulan teman-teman gitu ada yang bilang, wah nggak usah belajar gitu, udahlah besok nyontek aja gitu. Jadi melihatnya dari hal-hal yang instan gitu. Mungkin ketika teman-teman menjalani proses itu dan ketika menyontek atau mungkin menyalin jawaban atau apa, tidak ketahuan ya tidak apa-apa gitu. Akan tetapi ternyata proses itulah yang menempa kita gitu. Dan hasilnya mungkin yang akan didapatkan bagus, tapi kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang bagus, kita perlu menjalani proses yang baik juga. Sama seperti bibit, kalau dia ingin menjadi wortel, misalnya bibit wortel, atau misalnya dia bibit kol gitu, dia dari satu biji gitu ya, itu ternyata harus mengalami proses yang nggak enak gitu. Harus dikasih pupuk, ditanam, lalu juga diberi air, dan juga harus dirawat oleh orang yang benar gitu, untuk dia bisa menjadi sayuran yang bisa kita nikmati. Begitu juga dengan kita gitu. Begitu juga dengan kita sebagai bibitnya Tuhan gitu, kita sebenarnya udah ditempatkan. Ini bibitnya cocok jadi kembang kol nih. Ini bibitnya cocok di bagian musik nih. Ini cocoknya di bagian audio videografi nih gitu. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk mengalami proses yang baik itu agar menjadi hasil yang baik. Seperti baik, dan berikutnya yang bisa kita pelajari dari seorang Yefta adalah meskipun dia itu orang yang dalam tanda kutip kurang beruntung ya. Jadi dia tidak memiliki privilege seperti orang-orang lain, bahkan dia terlahir dari seorang perempuan Sundal. Tetapi dia ternyata memiliki kemampuan diri yang bagus gitu. Dia bahkan ketika kondisi terdesak,
kondisi Israel itu terdesak karena perang melawan Bani Amon, di kondisi seperti itu dia bahkan dipercaya oleh tua-tua Gilead, tua-tua Israel untuk bisa menjadi leader, untuk bisa menjadi panglima gitu ya, untuk bisa menjadi pemimpin mereka dalam perang melawan Bani Amon gitu. Di sini dijelaskan bahwa dia adalah orang yang gagah perkasa dan punya fisik yang bagus. Dia dipercaya untuk menjadi panglima, dipercaya untuk menjadi seorang yang memiliki strategi yang bagus gitu ya. Karena seorang panglima itu tidak hanya dia punya kemampuan perang yang bagus, tapi dia juga punya public speak yang bagus, komunikasi yang bagus, kemampuan medan lapangan yang bagus, hingga strategi yang bagus gitu. Nah, kemampuan diri itu pastinya tidak dibentuk dalam waktu yang mendadak gitu. Itu pasti memang dipersiapkan bahkan sejak masa mudanya, dia menempa diri, dia berusaha keras gitu. Bahkan hingga kondisi dia diusir, dia mengalami kondisi-kondisi yang keras juga gitu ya, dengan para perampok-perampok gitu. Dia bersama dengan para perampok. Dan kondisi yang keras tersebut ternyata memampukan dia untuk memiliki kemampuan-kemampuan yang bagus dan cocok dianggap sebagai panglima perang bangsa Israel gitu. Oleh karena itu kita juga bisa sebagai anak-anak Tuhan di Komisi Remaja, kadangkala kita merasa orang yang gak beruntung. Oh, aku gak sepintar dia gitu. Aku bukan berasal dari orang yang kaya seperti dia, anaknya ini gitu. Aku gak seperti dia yang jago main musik gitu. Aku gak seperti anak-anak remaja yang jago nyuting-nyuting video gitu misalnya. Nah, itu sebenarnya perasaan-perasaan seperti itu kan mungkin muncul ya di diri kita, perasaan seperti kita nggak punya privilege ini, kita nggak punya kemampuan ini, itu, dan lain sebagainya. Padahal itu juga dialami oleh Yefta loh, itu dialami oleh Yefta yang dia juga berasal bahkan dari perempuan Sundal, tapi dipercaya untuk menjadi leader gitu, dipercaya untuk menjadi pemimpin, panglima tentara Israel gitu. Oleh karena itu kita juga bisa untuk kita mengembangkan kemampuan diri kita, untuk kita bisa dipercaya bagi society kita, masyarakat kita, teman-teman sekitar kita, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita gitu. Mulai dari hal-hal yang sekiranya kita memiliki kemampuan, misalnya, oh aku nggak bisa apa-apa ya, tapi aku bisa ngangkat-ngangkat meja gitu. Yaudah, bantulah masyarakat di sekitar kamu untuk bisa ngangkat-ngangkat meja gitu. Dan kemampuan diri ini sebenarnya nggak hanya sifat yang fisik ya, tetapi juga hal-hal yang sifatnya kemampuan-kemampuan yang sifatnya rohani gitu. Karena di dalam tubuh kita ini sebenarnya itu ada tiga komponen teman-teman. Yang pertama tubuh, yang kedua jiwa, dan yang ketiga roh. Tubuh itu terkait dengan kemampuan kita, fisik kita. Kita belajar, kita makan gitu ya, kita ngasih makan gitu ya. Kita pengen makan, minum, lalu kita juga berolahraga gitu. Itu kita memelihara dan mengembangkan kemampuan diri kita secara fisik. Yang kedua jiwa. Kita harus mengembangkan jiwa kita juga. Contohnya kita mengkonsumsi konten-konten yang bagus seperti di YouTube ini gitu. Lalu juga kita bisa mengkonsumsi tontonan-tontonan yang bagus, karena di internet ini kita tahu, di sosial media ini kita tahu banyak sekali konten-konten yang gak terlalu bagus untuk kalian nikmati. Dan meskipun kalian menikmati hal itu secara ya tiap hari atau mungkin beberapa hari sekali, ada hate speech dan lain sebagainya di YouTube, di Instagram, di TikTok gitu ya, tetapi ternyata itu bakal impact juga untuk kejiwaan kita, mental health kita gitu. Itu sangat berpengaruh sekali gitu. Jadi jiwa kita harus bisa dipenuhi oleh nutrisi-nutrisi yang bagus. Dan yang terakhir, tadi udah tubuh, jiwa, dan yang terakhir ini roh. Roh ini kadangkala kita lupa untuk ngasih makan gitu ya. Kita lupa ngasih makan rohani kita gitu. Jadi rohani kita ini dikasih makan melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya spiritualism. Spiritualisme ini kegiatan yang sifatnya kita sama Tuhan. Contohnya kita baca Alkitab, kita bergabung di komunitas-komunitas rohani. Seperti mungkin teman-teman yang di sini udah melihat, kalau misalnya teman-teman pengen ikut di Komisi Remaja, pengen ikut di kegiatan-kegiatan, silahkan hubungi pengurusnya aja. Pastinya welcome, dan ini akan memelihara, memberi makan rohani kita gitu. Jadi nggak hanya tubuh, nggak hanya jiwa, rohani kita juga harus dikasih makan. Dan kalau tiga-tiganya ini seimbang, kita akan mampu untuk menjadi mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik.
Dan selain daripada aktiviti yang kita lakukan, jangan lupa yang terakhir adalah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Yefta di bagian akhir dari perikop ini berkata bahwa jikalau Tuhan menyerahkan Bani Amon kepadaku, gitu. Dan artinya di situ dia tidak mengandalkan kemampuan dan keperkasaannya dia, kemampuan-kemampuan dia yang tadi itu, yang kuat tadi, tetapi dia hanya mengandalkan Tuhan. Berdoa, berusaha untuk kita bisa menjadi pribadi yang baik. Seperti itu artinya dari Yefta ini kita bisa belajar meskipun kita tidak memiliki privilege, ternyata kita harus setia pada proses. Kita juga nggak boleh iri sama teman-teman kita yang mungkin memiliki orang tua yang lebih mampu atau bagaimana, mengembangkan kemampuan diri, dan jangan lupa yang terakhir adalah menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami belajar ya Tuhan mengenai sosok yang Kau tuliskan di dalam Alkitab ini, yaitu seorang Yefta, di mana dia meskipun berasal dari bibit yang mungkin tidak terlalu bagus karena dia berasal dari perempuan sundal, akan tetapi ternyata Engkau mampukan juga untuk dia menjadi panglima Israel ya Tuhan. Dan kami juga terkadang merasa bahwa kami tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kami merasa kami bukan seperti teman-teman kami yang lebih jago, lebih keren, lebih pinter gitu. Tapi hanya Engkau saja Tuhan, kami ingin berusaha untuk membina kemampuan kami ingin berusaha untuk memberi makan tubuh kami, jiwa kami, dan juga roh kami melalui komunitas-komunitas yang baik ya Tuhan. Agar apa? Agar kami bisa melayani-Mu dan menjadi bibit yang berbobot seperti yang Engkau inginkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Hari ini kita sudah renungan bersama, mudah-mudahan bisa kita pelajari bareng. Dan semoga kita bisa menjadi Yefta-Yefta dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk menjadi bibit yang memiliki bobot yang juga bisa berguna untuk orang lain. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe channel ini dan juga follow Instagram, atau teman-teman yang melihat untuk mau join ke Komisi Remaja, silahkan untuk bisa menghubungi di Instagram, mungkin ada kontak, atau ketemu teman-teman di gereja juga boleh, seperti itu. Untuk kita bisa sama-sama memberi makan rohani kita untuk mengembangkan kemampuan diri kita menjadi pribadi-pribadi pelayan Tuhan yang bagus. Terima kasih, bye-bye.